Seorang siswa menengah pertama di Tangerang Selatan, Banten menangis histeris di pinggir jalan usai menjadi korban hipnotis. Korban menangis lantaran motor yang ia kendarai digondol pelaku. Emang rumahnya mana? Video seorang siswa menengah pertama menangis histeris di pinggir jalan Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten viral di media sosial. Warga tak bisa berbuat banyak lantaran korban terus menangis. Dari penuturan korban, dirinya baru saja kehilangan sepeda motor setelah dihipnotis. Modusnya, pelaku meminta tolong untuk diantarkan ke rumah temannya. Namun sesampainya di tengah jalan, korban diturunkan. Untuk meyakinkan korban, ia menitipkan map kosong dan berdalih akan mengambilnya kembali. Beberapa saat kemudian, korban baru menyadari sepeda motornya sudah dicuri. Apa Pak? Warga juga bingung. Nah, terus dia tuh bawa angklop, bawa apa tuh? Kayak map itu loh. Nah, saya suruh bawa, ntar kalau lapor polisi itu buat bukti aja. Dan yang kalau nggak ada itu kan dia nggak bisa juga. Iya. Kan karena motornya motor fisik. Kasus kejahatan dengan modus hipnotis ini kini ditangani Polsek Pondok Aren dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainis melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian helm senilai jutaan rupiah di halaman parkir toko baju di kawasan Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV. Ironisnya, pelaku mengajak buah hatinya saat melancarkan aksi pencurian. Menggunakan sepeda motor dan membawa anak, seorang pria terekam CCTV saat sedang ke parkiran toko baju di Jalan Raya Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku sempat memantau situasi sebelum melakukan aksi pencurian helm senilai jutaan rupiah. Ironisnya, agar aksinya tidak dicurigai, pelaku nekat mengajak anaknya. Saat beraksi, tak seorang pun yang menyadari aksi pelaku. Pemilik helm juga tengah berada di dalam toko untuk memilih baju. Diduga pelaku sengaja berkeliling untuk mencari helm yang ditinggal pemiliknya. Dia kayaknya pemain helm juga, karena dia tahu itu barang mahal. Di motor itu ada 2 loh, helm itu yang biasa sama yang mahal tuh kan, yang biasa. Dia udah kelewat ke sana, tuh tapi dia mundur lagi. Nah, kan teman saya ada yang belanja tuh, dia sengaja itu dia taruh motornya, itu orang nggak bisa masuk tuh di situ. Nah, jadinya orang belok ke sana. Lengah langsung ambil dia. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan. Pemirsa, waspadalah, seorang bocah menjadi korban penculikan pria berjaket ojek online di Tangerang Selatan, Banten. Ya, agar mau ikut pelaku, korban diiming-imingi sejumlah uang. Pelaku penculikan beratribut ojol terekam CCTV saat membawa bocah di Jalan Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Sebelum diculik, korban KFA 11 tahun tengah bermain sepeda listrik bersama teman-temannya. Pelaku datang lalu menawarkan uang jika mau ikut untuk mengantarkan pesanan barangnya. Korban yang tidak pulang hingga malam hari membuat keluarga panik dan segera melaporkan ke polisi. Beberapa saat kemudian, pelaku menurunkan korban di dekat rumahnya dan langsung melarikan diri. Korban mengaku sempat diajak berputar-putar untuk menerima pesanan orderan. Anak itu ikut dari pelaku tersebut. Setelah laporan, saya arahkan untuk melapor juga ke RT dan ke kepolisian. Alhamdulillah sudah melaporkan dan dapat kabar terbaru pas jam 12 atau setengah 1 dini hari bahwa anaknya sudah dipulangin. Diturunkan di area jembatan musola dekat rumahnya. Hingga kini polisi masih menyelidiki dan mengejar terduga pelaku. Sementara meski korban selamat, namun hal ini menjadi perhatian bagi orang tua untuk selalu waspada saat anaknya bermain. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 dari 4 pelaku begal seorang purnawirawan TNI diringkus polisi di kawasan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti sepeda motor pelaku dan juga sebilah celurit. Aksi
Aksi begal motor seorang purnawirawan TNI terjadi di kawasan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat pada 19 Agustus 2024 lalu. Saat itu korban dipepet dua motor hingga terjatuh, lalu diancam senjata tajam. Korban yang tak berdaya akhirnya harus merelakan motornya dibawa pelaku. Polisi pun segera melakukan penyelidikan hingga mengamankan 2 dari 4 pelaku, WW dan SRA di kawasan Tambun, Bekasi. Hingga kini polisi masih mengejar 2 pelaku lain yang berperan sebagai joki dan penjual hasil kejahatan. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti sepeda motor pelaku, pakaian pelaku, sebilah celurit dan beberapa barang bukti lain. 5 hari kemudian setelah terjadi, ini berhasil ditangkap 2 tersangka ini ya. Yang pertama tersangka WW, nah ini WW ya, kalau diangkat Pak. Tersangka WW dan tersangka SRA. Ya ini rekan-rekan tersangkanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dan ancaman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainis melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri kendaraan bermotor antar kota di Jawa Timur diringkus polisi. Komplotan ini dipersenjatai senjata tajam dan juga pistol airsoft gun untuk menakuti korbannya. Tiga pelaku komplotan pencuri kendaraan roda 2 dan roda 4 dibekuk anggota Subdit Jatandas Polda Jawa Timur di tempat persembunyiannya masing-masing. 3 pelaku EFD asal Surabaya serta MSA dan MB asal Lumajang, Jawa Timur. EFD merupakan spesialis pencurian kendaraan roda 4 jenis pick up, sementara 2 pelaku lainnya merupakan spesialis pencuri kendaraan sepeda motor. Komplotan pencuri ini beraksi di beberapa kota di Jawa Timur, diantaranya Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Lumajang, dan Jember. Setiap beraksi, ketiga pelaku ini disenjatai oleh senjata tajam jenis celurit dan pistol airsoft gun yang digunakan untuk menakut-nakuti korban. Ya mereka memang residivis, mereka memang dalam bekerja itu memang sudah punya jaringan. Ini yang masih kita kembangkan, baik itu yang sepeda motor maupun mobil. Belum pernah meledak, hanya untuk nakut-nakutin aja. Tapi senjatanya asli, rakitan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 unit sepeda motor dan 2 unit mobil pick up hasil curian. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Hari Tambayong melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Hakim Pengadilan Tinggi juga menambah pidana denda menjadi Rp500 juta, subsidi 4 bulan kurungan penjara, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 44 miliar dan juga $30.000 Amerika. Sidang banding perkara dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian yang diajukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, digelar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selasa siang. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Arta Teresia, Majelis Hakim menjatuhkan vonis dengan memperberat 2 tahun hukuman dari vonis Pengadilan Tipikor selama 10 tahun. Majelis Hakim juga menambah pidana denda dari semula 300 juta menjadi 500 juta rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. SYL juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 44 miliar rupiah dan $30.000 Amerika, paling lama 1 bulan setelah putusan tersebut. Majelis Hakim menilai eks-politikus Partai Nasdem ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menimpa bangunan Pondok Pesantren Al-Muntaha di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Kobaran api menghanguskan sejumlah ruang kelas dan gudang milik pondok. Kebakaran pemukiman. Kepulan asap hitam membumbung di area Pondok Pesantren Al-Muntaha, Dusun Rojing, Desa Keleyan, Kabupaten Bangkalan. Kobaran api melahap ruang kelas di lantai 2 bangunan pondok pesantren ini. Warga yang sempat panik bergotong royong untuk memadamkan kobaran api sambil menunggu kedatangan petugas damkar. Berkat kerja keras warga, serta 2 unit mobil damkar yang datang ke lokasi, api akhirnya berhasil dipadamkan. Petugas damkar kemudian melakukan pendinginan guna mencegah munculnya bara api. Terbakar adalah pondok pesantren yayasan. Kebetulan ruang kelas madrasah yang terbakar. Karena semua terbakar, kayu-kayu, plafon, kecuali yang galvalum itu masih utuh. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik di lantai 2 bangunan pondok. Akibatnya seluruh ruang kelas serta gudang di lantai 2 hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu warga dan santri di Kabupaten Lombok Timur antusias dan memadati jalanan kota Selong dalam rangka mengikuti kegiatan Jalan Sehat bersama dengan bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah. Acara ini sekaligus menjadi pembuka rangkaian peringatan Hulta ke-89 NWDI Pancor dan juga Haul ke-27 Pahlawan Nasional TGKH M. Zainuddin Abdul Majid. Bakal calon gubernur NTB yang juga ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB, Siti Rohmi Jalilah bersama dengan bakal calon Bupati Lombok Timur, Muhammad Syamsul Lutfi, melepas sekitar 20.000 peserta Jalan Sehat di Gor Hamzan Wadi Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Jalan Sehat ini merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-89 Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, yaitu NWDI dan Haul ke-27 Pahlawan Nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dalam kegiatan ini, bakal calon gubernur yang diusung Partai Perindo juga mengajak masyarakat untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai. Untuk seluruh masyarakat, kami menyerukan agar mari kita sambut Pilkada 2024 pada tanggal 27 November 2024 dengan damai, aman, tentram, kondusif, damai, sehingga insya Allah akan terpilih pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk masyarakat NTB. Tak hanya Jalan Sehat, masyarakat juga disuguhkan berbagai hadiah menarik, mulai dari sembako, perabotan rumah tangga, sepeda listrik, hingga umroh. Dari Kabupaten Lombok Timur NTB, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, Pilkada 2024 diikuti 2 penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat. Setelah gagal nyalek, Siti Rahmawati atau yang dikenal sebagai Siti KDI resmi mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati Polewali Mandar untuk Pilkada 2024. Siti Rahmawati, pedangdut jebolan kontes dangdut Indonesia KDI 2004 yang lebih akrab disapa Siti KDI, maju di Pilkada Polewali Mandar sebagai calon wakil bupati. Gagal dalam pemilihan legislatif, Siti KDI mencoba peruntungan di dunia politik di kampung halamannya di Sulawesi Barat. Siti yang merupakan kader Partai Amanat Nasional akan mendampingi Andi Bebas Manggazali. Adik dari pedangdut senior Cici Paramida ini memulai karir politiknya dengan maju sebagai calon anggota legislatif DPR pada pemilu 2024. Siti yang maju sebagai caleg PAN di Dapil Jateng 9 gagal melangkah ke Senayan. Tak mau dibilang modal popularitas, Siti KDI juga bertekad memajukan seni, budaya, hingga pariwisata Polewali Mandar. Nah, sekarang waktunya deh unjuk kualitas untuk merebut simpati warga dan suara warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon wakil gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim Plus Suwono, berjanji akan menjalankan program pembenahan kampung-kampung di Jakarta dan mendorong permodalan UMKM. Pembenahan kampung dan bantuan permodalan UMKM tersebut menggunakan dana CSR perusahaan sehingga tidak akan mengganggu APBD. Saat berkunjung ke Kampung Condet, Jakarta Timur, Selasa siang, bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono mengungkapkan gagasannya untuk melakukan pembenahan kampung-kampung kumuh di Jakarta dengan menggunakan dana CSR perusahaan.
Penggunaan dana CSR ini bukan hal baru karena telah dilakukan di era kepemimpinan Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat memimpin Jakarta. Suswono juga menjelaskan dana CSR perusahaan dapat digunakan untuk pemodalan pelaku usaha untuk membantu usaha kecil masyarakat tetap berjalan. Terima kasih. Nah, konsentrasi gagasan ini yang kemudian rakyat bisa menilai mana yang kira-kira yang terbaik untuk kepentingan masyarakat sendiri ya. Nah, jadi sangat tidak arif lah kalau kesempatan ini untuk memilih pemimpinnya disia-siakan. Kalau menurut saya seperti itu. Sementara di sela-sela kunjungannya ke pasar tradisional Delimas, Desli, Serdang, Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo sempat berpamitan kepada para pedagang dan warga terkait segera berakhirnya masa tugas Presiden. Isak tangis haru pun mewarnai perpisahan itu. Tiba di pasar tradisional Delimas, Presiden Joko Widodo langsung menyapa para pedagang dan juga warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak berselang lama, Presiden masuk dalam pasar dan bertemu langsung kepada para pedagang pasar tradisional Delimas. Presiden mengecek harga kebutuhan pokok, yakni seperti harga cabai, bawang, beras, dan lainnya. Selain itu, Presiden memberikan sembako dan juga uang modal usaha kepada para pedagang. Di dalam pasar, Presiden Joko Widodo dengan menggunakan pengeras suara berpamitan dan meminta maaf kepada warga Kabupaten Deli Serdang dan sejumlah pedagang yang berada di lokasi pasar tradisional seiring dengan masa jabatannya yang kurang lebih tinggal 45 hari lagi. Isak tangis pun menyambut perpisahan yang diucapkan Presiden. Berdasarkan pantauan Presiden, harga kebutuhan pokok cenderung stabil. Contohnya harga bawang merah turun berkisar harga Rp22.000 per kilogram sampai dengan Rp25.000 per kilogramnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, Anyus melaporkan. Ribuan warga tumpah ruah di tengah derasnya aliran Sungai Tuntang untuk berebut dan berburu ikan yang sudah terkena racun tradisional khas Desa Ngombak, Grobogan. Sebelum prosesi berburu ikan dimulai, puluhan warga berebut nasi bancaan yang telah diberi doa sebagai syarat untuk keselamatan saat warga berada di tengah sungai. Ribuan warga Desa Ngombak dan desa lainnya di Kecamatan Kedung Jati, Grobogan, Jawa Tengah langsung berebut bancaan yang terdiri dari nasi, sayur gudangan, ayam ingkung, telur rebus, tahu, dan tempe. Nasi bancakan yang sudah didoakan ini kemudian mereka makan beramai-ramai sebelum melakukan tradisi asra batin atau tubo, tradisi berburu ikan di tengah Sungai Tuntang. Serabaten. Bawa sendiri dari apa? Dari jenuh, terus getok. Jadi dari bahan-bahan tradisional. Iya, iya. Ini sudah berlangsung sudah lama. Dan nenek moyang dulu, jadi kita meneruskan. Memang tubuh ini wajib sebelum dilakukan serabaten. Iya, wajib. Setelah selesai menggelar selamatan, ribuan warga dari berbagai desa kemudian turun ke Sungai Tuntang sepanjang 3 km sambil membawa alat penangkap ikan. Di tengah derasnya aliran sungai, warga saling berebut ikan yang muncul ke permukaan air sungai. Dapatnya segini, yang gede nggak bisa nangkap. Dibandingkan tahun kemarin gimana? Ramai kemarin, banyak kemarin ya. Ini agak dikit ini, karena airnya lebih kotor ya, keruh. Kalau kemarin agak bening. Tradisi menangkap ikan di sungai wajib dilakukan seluruh warga Desa Ngombak.
Untuk obat atau racun ikan yang digunakan adalah racun tradisional turun-temurun ini terbuat dari bahan-bahan tradisional, diantaranya singkong, telur, nasi ketan, dan beberapa bahan lainnya yang sudah difermentasi selama beberapa hari. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Pemirsa, PLN ikut serta menyemarakan nobar atau nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia di salah satu pusat perbelanjaan di Cikarang, Jawa Barat. Selain memberi banyak hadiah menarik, PLN juga masifkan penggunaan PLN Mobile di kalangan masyarakat dengan berbagai kemudahan aksesnya. PT PLN Indonesia Persero, khususnya PLNU P3 Cikarang, ikut serta memeriahkan acara nobar atau nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia di Ion Mall Delta Mas Cikarang. PLN sekaligus memasifkan penggunaan PLN Mobile di kalangan masyarakat dengan berbagai akses dan kemudahan bertransaksi. Dalam gelaran nobar ini, PLN juga menyediakan berbagai door prize dan hadiah menarik bagi pengunjung yang tak hanya datang nobar tapi juga bertransaksi menggunakan PLN Mobile. Jadi antusiasnya sangat tertarik sekali ya, apalagi ibu-ibu saat ini. Banyak sekali yang mulai transaksi dengan menggunakan PLN Mobile dan antri. Tadi cukup panjang antrian untuk transaksi dengan menggunakan PLN dan tertarik sekali dengan hadiah pada saat ini. Mendapat sambutan positif dari masyarakat, PLN Mobile diharapkan menjangkau segmentasi pasar yang makin luas. Dari Cikarang, Jawa Barat, Jen Cahyani, Rama Romadona, Ayus melaporkan. Pemirsa, Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung ITB menggelar Wonderful Indonesia Golf Tournament 2024 di Royal Jakarta Golf Club Jakarta Timur. Turnamen bertajuk Move On with the Beauty of Synergy ini bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan MNC Group sebagai media partner. Ajang Wonderful Indonesia Golf Tournament kembali diselenggarakan untuk yang ke-6 kalinya. Di tahun 2024, turnamen yang digelar Ikatan Alumni ITB bekerjasama dengan Kemenparekraf serta MNC Group sebagai media partner ini diikuti 144 pecinta olahraga golf dari dalam maupun luar negeri. Turnamen ini sekaligus menjadi ajang untuk meningkatkan promosi sport tourism di Indonesia. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, Wonderful Indonesia Golf Tournament ini adalah untuk mempromosikan pariwisata Indonesia dan juga dukungan kami terhadap ekonomi kreatif ya. Jadi semua aspek itu kami bungkus dalam bentuk promosi pariwisata dan juga dukungan terhadap ekonomi kreatif ya. Terima kasih MNC Group luar biasa meliput event ini dan mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada banyak pihak sambil tetap kita memajukan program Kemenparekraf yaitu memajukan pariwisata Indonesia. Para peserta nampak antusias mengikuti ajang ini dan berharap turnamen ini bisa digelar rutin setiap tahunnya. Alhamdulillah saya hari ini BGO, saya dapat piala bergilir dan piala tetap untuk Wonderful Turnamen dari TB 80 sebagai panitianya. Terima kasih banyak atas undangan dan semoga nanti ke depan lebih baik lagi. Today we actually enjoy a really good morning with some really good golf strokes, and I think this is a really meaningful event to promote the beauty of Indonesia. Ikatan Alumni ITB, Kemenparekraf, dan MNC Group berkomitmen akan terus mengaungkan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri agar semakin terkenal di kancah internasional. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI Angkatan Laut pada 10 September dipusatkan di Jakarta. Ya, upacara dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bertempat di geladak heli KRI Dr. Widyoning di Ningrat 992 yang berlayar di Teluk Jakarta pada Selasa pagi. Peringatan HUT ke-79 TNI Angkatan Laut tahun ini mengusung tema dengan semangat Jalan Viva Jayamahe. TNI AL siap mewujudkan Nusantara baru, Indonesia maju. Sebanyak 38 KRI dikerahkan TNI AL dalam peringatan ulang tahunnya yang ke-79 untuk melaksanakan Sailing Pass. Mulai dari kapal perang tipe Multi-Role Light Frigate, MLRF, PKR, Sigma kapal layar legendaris KRI Dewa Ruci,
Combat Boat KRI Kelas Landing Platform Dock LPD dari udara, 26 pesawat dari Pusat Penerbangan TNI AL hingga alutsista strategis kekuatan bawah air kapal selam TNI AL juga ikut berpartisipasi. Demo yang ditampilkan diantaranya adalah atraksi udara dari tim Raja Wali Laut Flight Ralph Pus Penerbal, serta flying pass dari unsur kapal perang, helikopter, dan pesawat udara milik TNI Angkatan Laut. Sailing pass tadi terdiri dari 38 KRI, 38 KRI dan beberapa pesawat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Dan juga hadir juga kapal selam, tadi KRI Cakra, tadi sempat direkam ya, itu dan juga kita hadirkan seluruh instansi maritim yang ada di Jakarta. Para demonstrasi pasukan khusus TNI AL mengerahkan sekitar 200 prajurit terdiri dari personel pasukan elit dari Satuan Detasemen Jala Mengkara, serta Batalion Intai Amfibi Korps Marinir dengan didukung 2 unit unsur udara KASA 212 dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut. Dari Jakarta, Rizky Ihwal melaporkan. Ya, kita ke informasi PON 21 2024, laga sepak bola putri Sumut versus Bangka Belitung pada PON 21 Aceh Sumut berakhir ricuh. Tim sepak bola putri Sumatera Utara gagal melaju ke babak semifinal usai kalah di pertandingan terakhir babak penyisihan grup menghadapi Bangka Belitung dengan skor 0-2. Kericuhan ini mewarnai laga sepak bola putri Sumu versus Bangka Belitung pada PON 21 Aceh Sumut di Stadion Mini Deli Serdang, Sumatera Utara. Laga yang berjalan dengan tensi tinggi di mana sempat terjadi beberapa insiden di lapangan. Kedua tim dan wasit juga sempat bersitegang di tengah lapangan. Perseteruan antara kedua tim terus terjadi hingga akhir pertandingan. Laga pun dimenangkan Bangka Belitung dengan menyerangkan 2 gol pada menit keempat melalui Henny Ulandari dan Vivi Otavia di menit ke-61. Cuman satu hal yang bikin kami kurang puas adalah ya, artinya ada beberapa pelanggaran yang harus dilalui. Secara kasar mata kita orang awam, kita orang luar pasti ketahui. Tapi ya itulah. Kekalahan ini membuat tim Sumut terpuruk di dasar klasemen grup A tanpa meraih poin dari 2 pertandingan, sekaligus dipastikan gagal melaju ke babak selanjutnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, tim sepeda putra Jatim memborong 2 medali emas dan juga perak dalam kategori individual downhill cabur sepeda MTB PON 21 Aceh Sumut Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sementara medali perunggu diraih pesepeda asal kontingen Sumsel. Pesepeda putra Jatim berhasil memborong 2 medali dalam cabur sepeda mountain bike kategori individual downhill PON 21 Aceh Sumut yang digelar di arena Tahura Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pada laga final, pesepeda Audi Fikriansyah sukses menjabat medali emas dengan mencatatkan waktu tercepat 2 menit 49 detik. Di peringkat kedua menjadi milik Pandu Satrio, catatan waktu 2 menit 51 detik dan berhak atas medali perak. Sementara di peringkat ketiga ditempati pesepeda kontingen Sumatera Selatan putra ganda dengan waktu 2 menit 54 detik. Saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, masyarakat Jawa Timur terutama yang selalu support, dan pelatih saya yang selalu menemani saya pagi, siang, sore, malam selama hampir lebih kurang 2 tahun. Kita latihan, susah duka bareng-bareng kami nikmati bersama-sama. Hasil ini membuat kontingen Jawa Timur mendominasi perolehan medali pada cabur sepeda mountain bike yang telah mengoleksi medali emas pada kategori XCR dan XCO. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Ya, latihan keras dan diuntungkan sebagai tuan rumah membuat kontingen Sumatera Utara merajai perolehan medali di cabang olahraga drum band PON 21 2024. 3 medali emas kembali diraih di lomba berbaris jarak pendek. Tim
Tim Drum Band Sumatera Utara menyapu bersih 3 nomor lomba berbaris jarak pendek LPJP di Stadion Madya Athletic Sport Center Sumatera Utara, Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang. Dengan nilai 918,56 tanpa penalti dan pengurangan nilai. Begitu juga di nomor lomba berbaris jarak pendek 800 meter putra. Tim Drum Band Sumatera Utara memuncaki peringkat pertama dengan nilai 927,01 tanpa penalti dan pengurangan nilai. Sementara di nomor lomba berbaris jarak pendek 600 meter campuran juga mendapat poin tertinggi dengan raihan nilai 926,46. Setelah beberapa hari yang lalu kita bertanding, kita mendapatkan 4 medali emas, 2 medali, 1 medali perak. Artinya perolehan ini tentu kan dibarengi dengan langkah-langkah yang kita lakukan selama ini, berlatih, terus berlatih. Masih banyak lagi ke depannya yang harus kita targetkan lagi. Mudah-mudahan salah satu mata lomba yang lainnya bisa kita raih untuk mendapatkan medali emas lagi. Sebelumnya, tim Drum Band Sumatera Utara telah mendapat 1 emas dari nomor lomba berbaris jarak pendek 400 meter putri dan 1 perak dari nomor lomba berbaris jarak pendek 400 meter putri. Dengan hasil ini, tim Drum Band Sumatera Utara optimis dapat meraih target 7 medali emas. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut perolehan medali sementara peserta PON 21 2024 Aceh Sumut hingga Selasa malam. Di peringkat pertama, bertengger Jawa Timur disusul kontingen Jakarta dan Sumatera Utara di tempat ketiga. Ya, Angel pemirsa, kamu suka makan daging kambing nggak nih? Lumayan nih, Kevin. Kenapa nih, Kevin? Biasanya ditongseng atau jadi sate biasa? Sate ya, yang Aduh, paling sering ditemui. itu udah biasa, Angel. Ini ada yang istimewa nih. Apa itu? Pemirsa, kami akan mengajak Anda ada olahan paha kambing yang ukuran jumbo yang beratnya hampir 1 kilogram nih, Angel. Wah, seperti apa ya kelezatannya makan di Jogja ini? Betul sekali. Ini dia liputannya. Yogyakarta selalu punya cerita, beragam kuliner unik dapat dijumpai, salah satunya kempol bakar. Kempol berasal dari bahasa Jawa yang berarti paha. Bagian tubuh dari kambing ini biasanya menjadi olahan santapan tongseng ataupun sate. Namun, sajian satu ini menawarkan sensasi masakan yang berbeda. Sebuah kedai kawasan Sayegan, Sleman, Yogyakarta menyajikan paha kambing yang dimarinasi selama 2 jam, kemudian dibakar dengan baluran bumbu rempah pilihan. Menjadi lebih spesial karena ukurannya super besar dengan berat 1 kilogram. Kempol bakarnya ini bumbunya begitu meresap dan aroma kambingnya nggak berasa sama sekali, serta karena sudah dimarinasi selama 2 jam, dagingnya begitu empuk, mudah banget lepas dari tulangnya, pemirsa. Kempol bakar ini sangat cocok disantap bersama 4 hingga 6 orang. Meski besar, tak mengurangi rasa manis dan gurih yang menggoyang lidah. Rata-rata per hari kita habis 100-150 porsi per hari. Tapi kalau ketersediaan stok, kita per hari itu rata-rata 200-250 paha kambing. Cukup menyiapkan Rp175.000 saja, warung kempol bakar kambing ini tepat jadi bagian perjalanan Anda saat berpelesir ke kota pelajar. Nah, bagi Anda yang penasaran begitu ya, pengen menikmati olahan daging kambing, terutama nih paha kambing yang begitu besar, langsung saja datang ke kawasan Sleman, Yogyakarta di Sate Kambing dan Kelinci Mas Fuid. Dari Sleman, Anissa Rizky, Faduli Kusnerto, iNews melaporkan untuk Anda.
Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengikuti kegiatan Alas Kedaton Fun Run 10K di objek wisata Alas Kedaton di Kabupaten Tabanan, Bali. Ajang ini digelar untuk mempromosikan sport tourism di Pulau Dewata, Bali. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama ratusan pelari mengikuti event lari maraton Alas Kedaton Fun Run 10K yang digelar di objek wisata Alas Kedaton, Kabupaten Tabanan, Bali. Melewati rute dengan panorama alam yang indah, ajang ini diharapkan bisa menjadi daya tarik untuk sport tourism di Pulau Dewata, sekaligus memberikan dampak ekonomi kreatif dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Tadi melihat dengan sendirinya peluang untuk menciptakan ruang untuk sports tourism atau pariwisata berbasis olahraga ini sangat luas. Saya sendiri menempuh hampir 11 tadi kilo, alamnya sangat indah dan boleh dibilang treknya sangat menantang. Dalam lawatannya di Kabupaten Tabanan, Menparekraf Sandiaga Uno juga menghadiri kegiatan Kelana Nusantara di Kecamatan Kediri. Program Kelana Nusantara merupakan salah satu upaya dari Kemenparekraf untuk melangkah bersama membangun ekonomi kreatif dengan memperkuat jejaring pelaku ekraf yang ada di Kabupaten Tabanan, serta menjadi wadah untuk menampung aspirasi para pelaku usaha agar bisa maju dan berkembang. Dari Kabupaten Tabanan, Bali, Dewa Partika iNews melaporkan.